Ini kelemahan kaum muslimin karena tidak mau belajar, tidak mau membaca literatur yang memang literatur itu memberikan petunjuk panduan kepada kita agar mendidik anak itu sesuai dengan panduan. Yakin? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Usikum ya nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa inna astaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa inna kulla bid'atin dhalalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairun man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dari Allah, karunia dan rahmatnya. Pada sore hari ini menjelang malam kita bisa berada dalam majlis yang diberkahi, majlis yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yaitu majlis ilmu. Alhamdulillah di majlis ini kita dapat nutrisi dalam 3 bentuknya. Seorang muslim apabila 3 hal ini mendapatkannya, insya Allah akan selesai urusan dunia maupun akhiratnya. Pertama, kita dapat nutrisi fisik, ya, jasmani dengan makanan, baik berbuka, makanan besar maupun minum. Ini adalah sebuah solusi dari kaum muslimin bahwa Islam harus bisa memberikan solusi dalam hal makanan dan minuman kepada kaum muslimin. Dan makanan yang kita makan bukan sedekah, tetapi memuliakan, ya, memuliakan orang yang berpuasa, satu, ya. Yang kedua, memuliakan ahli ilmu. Maka memuliakan itu karena memang dia pantas dimuliakan, karena yang kita pelajari ilmunya Allah Subhanahu wa taala, maka kita muliakan, sehingga yang bisa memakan atau meminum makanan tadi tidak harus orang miskin, ya. Orang kaya pun juga bisa menikmati makanan, karena tujuannya harus dirubah, ya, tidak sekedar sedekah atau infak, tapi memuliakan orang yang berpuasa. Makanya kalau di masjid-masjid bulan Ramadan, ya, seperti Joko Karya dan sebagainya, itu menyediakan 5.000 porsi untuk memuliakan orang berpuasa. Orang yang musafir pakai mobil, dia tukang becak, naik sepeda, jalan kaki, semuanya sama untuk menikmati makanan. Karena orang yang memberikan makan untuk berbuka adalah dalam rangka memuliakan, ya, bukan bermakna sedekah. Kalau sedekah memang hanya diperuntukkan oleh orang-orang miskin saja. Kemudian yang kedua, kita dapat nutrisi rohani dan atau hati, ya. Hatinya harus diberikan nutrisi yang baik.
diberikan nutrisi, yakni berupa keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati ini walaupun tidak kelihatan, roh ini walaupun tidak kelihatan, tetapi dia harus mendapatkan nutrisi yang utama dan pertama. Nomor satu yang dipentingkan adalah ruhiyah, ya. Karena ruhiyah inilah yang akan memasukkan seorang ke dalam surga, juga memasukkan seorang ke dalam neraka. Jadi seorang itu kalau dia niatnya itu salah ketika beribadah, malah bisa menjerumuskan dia ke dalam neraka. Ketika perkara yang sederhana makan, ya, makan itu hukumnya mubah. Tetapi ketika diniatkan beribadah kepada Allah, dia akan mendapatkan pahala dan akan mengantarkan seseorang ke dalam surga walaupun sekedar makan. Makanya urusan hati termasuk urusan yang sangat penting, dan kebutuhan kita terhadap iman kepada Allah itu kita butuhkan setiap nafas, tarikan nafas kita. Berbeda seperti kebutuhan jasmaninya, makan kita hanya butuh mungkin 2-3 kali sehari. Tapi kalau rohani ini kita butuh setiap saat, kita butuh setiap waktu. Ketika iman itu lepas, walaupun 1 detik saja, maka itu akan menyebabkan kecelakaan di akhirat. Makanya tidak boleh seorang itu ada bibit-bibit penyakit-penyakit hati. Seperti misalnya dalam hadis sebutkan, layatul jannah mimis kala daratin minal kibr. Tidak akan masuk surga seorang yang di dalam hatinya ada bibit-bibit kesombongan walaupun sebiji sawi. Jadi sombong cuma sedikit sekali, itu bisa tidak masuk dalam surga, sedikit sekali. Karena itu urusan roh, urusan hati, maka jika tidak dipenuhi, dia akan menjadikan celaka di akhirat kelak. Kemudian yang ketiga, kita juga perlu memberikan nutrisi akal kita, ya. Akal kita harus mendapat nutrisi yang baik, membaca yang baik, menulis yang baik, mendengarkan yang baik, mengkaji yang baik. Apabila nutrisi akal ini tidak benar, pikirannya bisa kotor, dikit-dikit main game, dikit-dikit main lihat gambar-gambar porno dan sebagainya, karena kotor pikirannya. Syahwatnya nanti dia akan memperturutkan hawa nafsunya karena akalnya nggak benar. Maka penting sekali kita memberikan nutrisi yang baik kepada akal. Minuman-minuman yang tidak baik itu seperti khamr, dia merusak akal. Oleh karena itu, apapun yang merusak akal itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah memberikan karunia kepada kita, fisik sudah terpenuhi, ya, cukup sampai pagi, nggak usah makan lagi, ya. Masih ada yang kurang makannya? Sudah, masih ada yang kurang, mau makan lagi nanti? Kalau makan itu sekedarnya, ya, nggak boleh sampai kenyang. Syukur berhenti makan sebelum kenyang. Kalau kita biasa apa? Berhenti makan setelah kenyang banget. Kalau belum kenyang banget belum berhenti, ya. Sedikit saja, ya. Kemudian rohani kita berikan dengan ibadah, dengan majelis ilmu, ya. Majelis ilmu termasuk juga memberikan nutrisi yang baik kepada akal kita. Maka Bapak Ibu sekalian, masjid yang baik, ini penting, ya. Masjid yang baik dia memberikan 3 nutrisi ini kepada kaum muslimin. Jadi masjid harus memberi makanan pada orang-orang yang memang dia mau makan, ya. Masjid juga harus memberikan nutrisi rohani, dan masjid juga harus bisa memberikan nutrisi akal. Jadi tidak benar kalau masjid hanya untuk rohani saja, sementara makan. Gimana orang bisa sholat khusyuk kalau perutnya lapar? Kan nggak bisa, ya. Itulah penting fungsi masjid yang sebenarnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya masih bahas tentang kurikulum Al-Quran, yang subtemanya adalah menuju generasi Qurani. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memperbaiki bumi dan penghuninya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
untuk memperbaiki bumi dan penghuninya. Kata kuncinya ini. Mengapa bumi ini perlu diperbaiki dan mengapa penghuninya perlu diperbaiki? Karena pada saat Rasulullah SAW dihadirkan oleh Allah SWT ke muka bumi, masyarakat ini berada dalam keadaan kelalaian. Mereka lalai terhadap siapa penciptanya. Mereka tidak tahu siapa penciptanya, dia tidak mengakui. Karena tidak tahu ya, tidak tahu sehingga mereka tidak mengakui siapa penciptanya. Hukum yang mereka pakai hukum jahiliyah, yakni hukum rimba. Siapa yang kuat, dia yang menang. Bahkan kehidupan sangat buruk sekali sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat murka. Tetapi di samping keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah menurunkan rahmatnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus ya seorang rasul. Turunnya Rasulullah SAW ini sebuah rahmat Bapak Ibu sekalian. Karena kasih sayangnya Allah kepada hambanya, Allah turunkan kepadanya seorang nabi yang ummi. Karena Allah itu maha rahmat, Allah mengutus juga seorang nabi yang penuh dengan kasih sayang, penuh dengan rahmat. Allah puji itu Nabi Muhammad SAW yang penuh dengan kasih sayang, rahmat dan rahimnya. Di saat manusia sedang lalai, saat manusia sedang terpuruk, tidak tahu apa yang harus dia lakukan, bumi menjadi tidak baik, kemudian penghuninya juga tidak tahu arah, bagaimana cara dia hidup di dunia. Setelah hidup di dunia terus kemana, nggak paham. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka bumi ini harus baik ya. Bumi ini harus diperbaiki. Bumi ini harus diperbaiki agar semua makhluk Allah, manusia, hewan, tumbuhan ini dan makhluk-makhluk lain ini, dia bisa hidup dengan baik, dengan nyaman, dengan aman di muka bumi. Lah pertanyaannya apa kurikulum yang diberikan oleh Allah kepada Rasulullah? Apa kurikulumnya untuk memperbaiki bumi dan penghuninya itu apa? Jawabannya tidak lain adalah Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kurikulum Al-Quran. Al-Quran itu yang merupakan kalamullah, artinya adalah kalamnya Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung ya. Kemudian Allah juga menurunkan wahyu kepada Rasulullah SAW yang redaksinya menurut Rasul, disebut dengan Al-Hadis. Dua inilah yang menjadi panduan utama Nabi untuk memperbaiki bumi dan penghuninya. Ingat Bapak Ibu sekalian, Allah tidak memberikan panduan lain selain Al-Quran dan Al-Hadis. Allah tidak meminta Nabi Muhammad SAW untuk belajar ilmu lain selain panduan dari Allah, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis, dengan harapan Al-Quran dan Hadis ini menjadi panduan, menjadi petunjuk bagi Rasulullah SAW untuk memperbaiki bumi dan juga penghuninya. Sebab kalau bumi saja diperbaiki, penghuninya tidak, nah itu bisa rusak ya. Karena sebenarnya yang merusak bumi adalah penghuninya. Penghuni yang ada di atas bumi ini, jika dia tidak menggunakan panduan yang benar dari Allah, dia pasti merusak. Karena manusia itu memang cenderung untuk berturutkan hawa nafsunya, untuk menggunakan akalnya tanpa panduan wahyu. Kita coba misalnya ditanya, kalau ditanya sesuatu, kita apa jawabnya? Menurut saya, menurut pemikiran saya. Kita jarang sekali loh diskusi kemudian menurut panduan Allah begini, jarang banget loh. Betul nggak? Jadi kalau kita diskusi itu
Gimana menurut Anda? Menurut saya corona itu ya ada atau enggak, saya gitu ya. Bagaimana panduan Allah? Karena memang keterbatasan kita dan ilmu kita yang kurang, sehingga kita nggak menggunakan panduan utama Al-Quran dan hadis. Ini kelemahan kaum muslimin, Bapak Ibu sekalian, dan kelemahan kita semua ketika kita tidak menggunakan panduan utama, tapi ide kita, pikiran kita, nafsu kita itu lebih ngeri kalau pakai nafsu. Sekarang ke Bapak Ibu punya masalah keluarga, kemana larinya? Ke pengadilan ya. Selesai atau enggak? Bubar. Harusnya ke Al-Quran, ke masjid ya, supaya dia selesai masalahnya. Cari panduan di dalam Al-Quran gimana menyelesaikan masalah keluarga. Bapak Ibu bingung mendidik anak, gimana caranya? Belajar ke sana kemari. Bu, menurut Ibu gimana? Gini caranya. Ide siapa? Ya ide saya. Apa begitu? Ini kelemahan kaum muslimin karena tidak mau belajar, tidak mau membaca literatur yang memang literatur itu memberikan petunjuk panduan kepada kita agar mendidik anak itu sesuai dengan panduan. Yakin tidak Bapak Ibu kalau Al-Quran itu lengkap? Yakin nggak? Yakin. Yakin toh? Yakin banget? Yakin nggak kalau Al-Quran itu lengkap? Yakin ya? Yakin nggak kalau Al-Quran itu solusi semua masalah? Yakin nggak? Quran dan hadis ya, itu semua. Yakin nggak kalau Quran bisa memperbaiki bumi? Yakin. Yakin nggak kalau Al-Quran itu bisa memperbaiki penghuni bumi? Yakin loh. Yakin atau tidak? Rasulullah sudah membuktikan. Kita sudah punya bukti bahwa ketika kurikulumnya hanya satu loh, satu nggak banyak-banyak, Al-Quran saja, maka semua masyarakatnya menjadi baik, semua penghuninya menjadi baik. Bahkan bukan hanya baik loh, murid-murid Rasulullah adalah murid yang paling istimewa dan tidak ada duanya di muka bumi. Belum ada tipe pemimpin, tipe ulama, tipe ilmuwan yang melebihi kualitasnya para murid Rasulullah, para sahabat radhiyallahu anhum. Ada? Nggak ada kan? Kurikulumnya cuma satu, Quran saja. Hari ini Pak, Bapak Ibu, kurikulumnya banyak sekali, nggak ada yang jadi. Justru dengan kurikulum yang satu-satunya itu dasar. Karena bumi itu milik Allah, kita juga dari Allah. Maka panduan yang utama harus dipakainya dari Allah. Nah, mari kita lihat ya tentang bagaimana Al-Quran ketika menjadi yang pertama dan utama ya. Al-Quran itu pertama dipelajari dan menjadi kurikulum utama bagi peradaban Islam, bagi Rasulullah dan para sahabatnya. Imam Muslim meriwayatkan dalam sebuah hadis bahwa Nafi bin Abdul Haris bertemu dengan Umar bin Khattab di Utsman, salah satu tempat di Mekah. Umar mengangkat Nafi sebagai gubernur Mekah. Kemudian Nafi bertanya kepada Umar, siapa yang kamu angkat jadi pejabat bagi masyarakat Al-Wadi? Salah satu tempat juga antara Mekah dan Madinah, namanya Wadi ya. Ada lagunya itu ya, ada Tolal Badrunya itu. Ketika Umar ditanya siapa pemimpinnya, siapa para pejabat yang kamu angkat, maka Umar menjawab, Ibnu Abza. Siapa Ibnu Abza? Umar menjawab, salah satu mantan budak kami. Nafi heran. Anda angkat seorang budak, Anda angkat seorang mantan budak. Budak itu kan rendah ya, jadi dari rakyat biasa dan tidak punya kedudukan tinggi ya dalam kedudukan di masyarakat. Tapi Umar angkat jadi pemimpin. Kemudian ditanya, mengapa Anda mengangkat Ibnu Abza, mantan budak, kata Umar bin Khattab,
Karena dia ahli Quran, karena dia paham Quran dan juga paham ilmu Islam. Dia paham Quran itu berarti apa saja? Membacanya benar, menghafalnya, memahami dan mengamalkannya. Dan dia paham ilmu Islam, ilmu secara keseluruhan, akidah, syariah, waris, muamalah, ibadah, semua paham, hukum dan lain sebagainya. Maka dia angkat, maka saya angkat menjadi pemimpin. Mengapa? Karena Rasulullah SAW bersabda, Innallaha yarfa'u bihadzal kitab aqwaman wa yad'u akharin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengangkat sebuah kaum dengan Al-Qur'an dan merendahkan kaum yang lain. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'anlah yang menjadikan dia pantas menjadi pemimpin, pantas menjadi pejabat. Mereka paham Quran, juga paham syariat. Kita tahu kepemimpinan Umar sampai hari ini masih hidup, Bapak Ibu sekalian. Bahkan apa itu filmnya itu berapa seri itu? Ada berseri-seri itu. Ada banyak sekali seri film Umar bin Khattab. Dan kepemimpinan Umar bin Khattab itu sangat karismatik sekali, sangat luar biasa. Panduannya cuma satu, Bapak Ibu, Quran saja. Pemimpin panduannya Quran. Dan para pejabat di lingkungan Umar semuanya paham Quran. Nah, kalau modelnya seperti ini, Bapak Ibu sekalian, coba kira-kira bumi jadi baik apa enggak? Baik kan? Kalau penghuninya semua paham Quran semuanya ya, atau sebagian aja nggak usah semua, karena pengatur dunia itu kan nggak banyak. Indonesia sekarang minyak langka, siapa yang ngatur? 9 orang. Siapa dia? 9 naga. 9 naga itulah 9 orang itu yang memotor-atirkan ekonomi dunia. Nanti juga sama, kalau kita punya 9 ulama yang top, insya Allah bisa memperbaiki bumi. Gitu. Orang baik itu nggak banyak yang menjadi pemimpin, ya. Kalau dia paham Quran, kemudian punya visi besar, ya, punya impian besar memperbaiki bumi, sedikit saja, nggak usah banyak-banyak. Umar bin Khattab itu pernah mengirim ya ke pasukannya Amr bin As, suruh ngirim 4.000, dikirim 4 saja. Apa kata Umar? 4 orang ulama ini kualitasnya lebih dari setiap ulama 1 orang, 1.000 orang, kualitasnya lebih dari 1.000 orang. Jadi hari ini kalau misalnya ingin mengembalikan minyak, coba ulama 4 ulama atau 10 ulama berbicara yang sama tentang kebobrokan ekonomi, dikembalikan pada Islam, selesai masalahnya. Nah, tapi karena mereka memang hegemoni ya, mereka menguasai pasar. Karena memang urusan perut termasuk urusan yang sangat berat ini bagi kaum muslimin. Kalau perutnya nggak selesai, urusan rohani dan akal tidak jalan. Orang nggak mau ke masjid itu, asalnya dilemahkan ekonomi. Ibarat ikan di kolam, caranya supaya mati gimana? Airnya dikuras. Ini. Tapi jangan khawatir Bapak Ibu sekalian, rezeki itu dari Allah. Hari ini kita diuji sebenarnya. Dan apakah kita yakin rezeki dari Allah? Minyak itu dari Allah, yakin atau tidak? Bapak Ibu kalau antri minyak itu minta kepada Allah atau tidak? Saya tidak yakin. Kalau ibu-ibu itu antri sebenarnya berdoa, ya Allah, semoga saya keluar hari ini dapat minyak walaupun 1 liter. Minyak pun minta kepada Allah. Itu karena kita yakin rezeki dari Allah. Tapi kalau kita nggak minta, bingung ya, kesana kosong, depan kosong, belakang, semuanya kosong sampai rumah dan habis libur minyak, nggak apa-apa. Minyak itu kan jelek apa baik? Jelek, udah rebus, terus apa lagi? Kodok, apa ya? Terus apa kodok ya? Apa bakar gitu, ya? Apa lagi? Nggak usah pakai minyak, nggak apa-apa ya. Minyak pakai gendut ya. Pakai gendut, pakai serak, pakai macam-macam gitu ya. Nah, tapi nggak bisa ibu-ibu nggak pakai minyak terus gimana gitu ya?
Kita buat sendiri aja ketahanan pangan ekonomi kaum muslimin. Hari ini karena kita itu nggak ada persediaan makanan dan semuanya dikuasai orang kafir, kita pun diatur makan itu. Jadi memang masya Allah ini siapa yang akan merubah kalau bukan mereka yang paham Quran? Dan nggak bisa. Apa kita mau melawan orang kafir, Bapak Ibu? Bisa nggak melawan? Nggak bisa. Ya, mereka itu lebih jahat. Ya, kemudian bahkan mereka nyewa ulama-ulama su. Mereka nyewa orang ulama-ulama munafik, disewa, ya, disewa untuk apa? Memberikan nasihat, sabar. Ini pengujian dari Allah, ujian apa? Ini kalian itu yang apa? Bermain untuk apa? Untuk jadikan minyak itu langka. Sederhana banget ternyata kan ekonomi itu. Ya. Tapi kita harus yakin bahwa rezeki dari Allah. Bahasanya itu nek ora ana minyak ora patenan gitu ya. Orang mungkin mati Bapak Ibu sekalian, enggak. Masih ada nasi, tapi ada minyaknya enggak? Masakannya sedikit ya. Ya semahal-mahal minyak yang masih ada orang yang beli yang akan sebagai lantaran rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak mungkin kita akan dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah itu lebih tahu terhadap kebutuhan kita daripada kita sendiri. Allah itu sudah berikan rezeki sebelum kita lahir. Bayangin ya, 50.000 tahun yang lalu, 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan bumi dan langit, Allah sudah menulis bahwa saat ini minyak langka. Udah ditulis tuh, ya. Takdirnya. Jadi ini adalah ujian bagi kaum muslimin bahwa dia yakin atau tidak, kan ujian itu ujian iman. Ya. Terus kenapa gak timur? Gak timur gak? Apa ada gerakan 212 dan sebagainya ya? Baik Bapak Ibu sekalian, saya tunjukkan beberapa ulama yang menjadikan Al-Quran yang utama dan pertama ya. Para ulama Rabbani lahir karena Al-Quran yang utama dan pertama. Satu, Imam Syafi'i hafal Quran umur 7 tahun. At-Tabari, Imam At-Tabari ya, ahli hadis atau ahli tafsir juga, hafal Quran umur 7 tahun. Ibnu Qudamah itu pengarang buku Minhajul Qasidin ya. Tulisannya bagus sekali. Hafal Quran umur 10 tahun. Ibnu Hajar Al-Asqalani hafal Al-Quran umur 9 tahun. Ini sebagian kecil ya, sebagian kecil yang mereka menjadikan Al-Quran itu pertama dan utama sehingga mereka menjadi orang besar. Dan ketika Al-Quran itu menjadi pertama, maka ilmu yang lain begitu mudah. Ilmuwan muslim seperti Ibnu Sina hafal Quran umur 10 tahun. Ibnu Sina itu jadi dokter umur 17. Dia belajar ilmu kedokteran sangat singkat sekali karena sudah paham Quran. Hari sekarang belajar kedokteran itu lama sekali. Kenapa lama? Karena dia mulai bukan dari Quran, mulai langsung ilmu kedokteran. Dia akan dipersulit oleh Allah SWT. Barang siapa belajar ilmu selain Quran dulu, dia pasti akan dipersulit oleh Allah SWT. Karena ilmu pertama itu ada di Al-Quran. Maka kalau bapak ibu pengen anaknya itu menjadi orang yang ahli, belajarnya mudah, Zaid bin Sabit cukup 17 hari belajar bahasa asing karena sudah punya Quran. Hari sekarang itu belajar bahasa Inggris mulai dari TK sampai kuliah ngomong Inggris kurang iso. Lama banget belajar itu. Ibnu Sina 17 tahun sudah mengobati Harun Ar-Rasyid ya. 17 tahun. Hari ini ada nggak dokter 17 tahun? Ada nggak? Nggak ada. Dokter itu kan lalu dah apa spesialis itu lah, botak, gitu ya, udah tua gitu ya. Apalagi spesialis udah profesor itu udah lama sekali ya. Ini Ibnu Sina Pak 17 tahun bisa mengobati itu profesor dan udah nggak belajar lagi, belajar dalam satu singkat, nggak butuh waktu lama ya. Nggak harus SD, SMP, SMA, S1, S2, S3, S apa lagi guys. Karuan S ya, banget ya.
sekolah 17 tahun sampai 20 tahun, itu pun tidak matang ya. Ibnu Khaldun ya, hafal Quran umur 7 tahun. Ibnu Khaldun ini juga dia pakar ya, pakar ilmu tarbiyatul atfal, pakar tentang pendidikan anak. Bagaimana sih cara mendidik anak mulai dari 0 sampai balik, itu Ibnu Khaldun punya rumus. Dan pengarangnya buku itu masih muda. Masih muda. Jadi Islam itu yang muda, yang berkarya itu Islam. Jadi Imam Syafi'i 15 tahun menjadi mufti, sudah menjadi guru 15 tahun. Sekarang 15 tahun itu jadi apa? Hah? Apa? Baru lulus SMP ya? Bisa apa lulus SMP? Orang bisa apa-apa, kerja, orang bisa ya. Nyapu raiso kadang ya. Karena apa? Nah itulah karena ketika Quran bukan yang utama dan pertama ya. Makanya kesalahan ini Bapak Ibu harus diperbaiki. Umar bin Abdul Aziz, pemimpin yang memimpin hanya 2,5 tahun, bisa merubah dunia ya. Dunia menjadi baik gitu. Umar bin Abdul Aziz hafal Quran ketika usia masih kecil, 5 atau 6 tahun. Dasar sekali Bapak Ibu sekalian ketika Al-Quran menjadi kurikulum yang pertama. Demikian Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika seorang menjadikan Al-Quran yang pertama, maka dia akan besar dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dengan Al-Quranul Karim. Demikian kurang lebih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.